Pada zaman dahulu, diceritakan di sebuah desa terpencil di daerah Kalimantan Barat, hiduplah seorang janda tua dengan anak gadisnya yang bernama Darmi. Darmi merupakan seorang gadis yang sangat cantik jelita. Namun sayang, Darmi memiliki sikap yang sangat buruk. Ia tak pernah mau keluar rumah dengan alasan takut matahari menggosongkan kulitnya dan debu-debu mengotori wajahnya. Ketika Darmi mempunyai permintaan, maka harus segera dituruti tanpa melihat ibunya yang miskin. Dan suatu hari, Darmi memanggil ibunya dengan nada yang amat keras. Ibu! Iya nak, ada apa? Ibu kan udah tahu, tiap aku bangun pagi itu kamar aku harus udah rapi. Terus juga ibu harus bikinin susu buat aku. Darmi, kamu kan sudah besar, kamu harus bisa ngelakuin itu sendiri, Darmi. Iya tahu Bu, tapi kan aku sibuk. Siang hari pun tiba. Sang ibu mulai bersiap-siap untuk pergi ke ladang. Sementara si Darmi masih belum selesai juga berdandan. Saat hendak pergi, si ibu tidak lupa mengajak Darmi untuk membantunya ke ladang. Tetapi tentu saja Darmi menolak. Nak, Darmi. Apa sih, Bu? Nah, ayo ikut ibu kerja di ladang. Ih, gak mau lah Bu, nanti kalau misalnya aku sama tangan aku kotor gimana? Nah, apa kamu tidak kasihan sama ibu? Ibu nggak lihat aku lagi ngapain? Ibu aja sana yang pergi ke ladang. Ya sudahlah, ibu saja yang pergi ke ladang. Waktu sudah menunjukkan sore hari dan sang ibu pun pulang ke rumah. Darmi yang menyadari hal itu langsung menghampiri ibunya dan meminta upah hasil kerja ibunya untuk diberikan kepada alat-alat kecantikan. Nah, ibu pulang. Mana upahnya, Bu? Nah, ini dia. Jangan nak, itu buat membeli beras. Tapi lipstik aku udah habis, Bu. Harus beli yang baru. Kamu itu memang anak tak tahu diri, Darmi. Kamu itu cuma bisa minta aja. Meskipun marah, sang ibu tetap memberikan upah tersebut kepada Darmi. Dan pada suatu hari, saat ibunya hendak ke pasar, sang Darmi berpesan agar dibelikan sebuah alat kecantikan kepada ibunya. Tetapi ibunya tidak tahu alat kecantikan yang dimaksud Darmi itu apa. Alhasil, ibunya mengajak Darmi untuk pergi ke pasar. Bu, beliin alat kecantikan buat aku dong. Yang mana nak? Ibu kan udah tahu. Masa ibu nggak tahu sih? Ya sudah, kalau gitu temenin ibu ke pasar. Yuk, aku nggak mau ke pasar sama ibu. Memangnya kenapa nak? Kan ibu tidak tahu alat kecantikan apa yang kamu maksud. Yaudah deh, aku mau ikut ke pasar sama ibu. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa nak? Ibu harus jalan di belakang aku. Memangnya kenapa ibu harus jalan di belakang kamu nak? Ya ibu sadar diri dong Bu. Ibu tuh lihat muka ibu, udah keriput, bajunya kotor. Aku malu dong Bu dilihat sama orang kampung jalan sama ibu. Ya sudah, kalau memang itu maumu. Ya udah ayo. Walaupun sedih, sang ibu tetap menuruti permintaan anaknya. Mereka pun berjalan ke pasar secara beriringan, dengan Darmi yang berada di depan dan ibunya berada di belakang dengan melonteng kantong belanjaan. Sesampainya di pasar, Darmi pun langsung menuju ke toko alat kecantikan langganannya. Ibu, aku mau beli. Oh iya, boleh. Silahkan dipilih. Di sini lengkap loh produknya. Semua ada. Aku mau yang ini deh. Ini berapa ya? Oh, itu cuma 20.000. Ya udah deh, ini uangnya ya. Ya, makasih Kak. Iya. Darmi, sebentar ya, ibu mau beli sayuran dulu. Yaudah sana cepet, jangan lama-lama. Aku gerah nih.
Setelah membeli semua kebutuhannya di pasar, Ibu dan Darmi pun segera pulang ke rumah. Tetapi di perjalanan, mereka bertemu dengan dua orang teman Darmi yang berada di kampung lain. Hai Darmi. Hai. Lagi ngapain kamu nih di pasar begini? Aku habis beli alat kecantikan dong. Ngomong-ngomong, makin kesini kamu makin cantik aja deh. Darmi, kamu tahu nggak? Aku punya kenalan nih buat kamu. Tapi kamu mau nggak aku kenalin sama dia? Kalau gue sih boleh-boleh aja ya. BTW itu siapa yang di belakangmu? Apa mungkin Dia bukan ibu aku. Dia itu budak aku. Kamu yakin, Dar? Tapi kok mirip sih? Bukan, dia itu budak aku. Udah, kamu sana deh. Hei, jangan begitu Darmi. Hargai orang itu meskipun dia budakmu. Ya udah, nanti kita ketemuan lagi ya. Dadah. Alangkah terlukanya hati sang ibu. Ia pun tak kuasa lagi menahan sakit hatinya. Ia berbisik dan meminta kepada Tuhan. Ia pun berdoa, "Cepet dong, Bu. Ya Tuhan, hukumlah dia, hukumlah anak durhaka ini. Kaki aku nggak bisa digerakin. Maafkan ibu nak, itu karena perbuatan kamu sendiri. Dari cerita rakyat batu menangis, kita dapat mengambil pelajaran berharga bahwa sebagai seorang anak, kita hendaknya selalu berbakti kepada kedua orang tua. Ibu adalah sosok yang telah mengandung, melahirkan, dan merawat kita dengan penuh kasih sayang. Tak peduli bagaimana rupa kedua orang tua kita, baik mereka miskin ataupun kaya, mereka tetaplah orang tua yang patut kita hormati, sayangi, dan rawat sepenuh hati. Dengan menghormati orang tua, kita akan mendapati keberkahan dalam hidup kita, sebuah anugerah yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu, marilah kita menandatangani sikap baik dan penuh kasih sayang dari sang ibu dalam cerita tersebut, serta berusaha untuk menjadi anak yang berbakti dan selalu menghormati kedua orang tua kita.